Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihatlah, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus berkata kepada para muridnya bahwa ia akan mengutus para murid ke tengah-tengah serigala. Apa maksud dari ke tengah-tengah serigala? Maksud dari ke tengah-tengah serigala adalah ke dunia di mana kita bisa menemukan kejahatan-kejahatan. Dalam mewartakan Injil pasti kita ditantang oleh sebagian orang yang bertindak seperti serigala, yang tidak akan menerima pengajaran kita, pewartaan kita tentang Tuhan. Justru mereka akan berusaha untuk membinasakan kita, menyusahkan kita. Maka bila Anda dan saya menemukan pengalaman-pengalaman demikian saat kita mewartakan Injil Tuhan, Yesus berpesan bahwa jangan khawatir dengan situasi demikian. Karena Allah akan mengutus Roh Kudus untuk membantu kita. Sehingga pada saat itu bukan kita lagi yang berbicara, tetapi Roh-lah yang akan berbicara melalui diri kita kepada orang-orang yang jahat itu. Maka bila kita bertemu dengan orang-orang jahat,
demikian, Yesus berpesan, hendaklah kita cerdik seperti ular, hendaklah kita pintar. Kita berusaha untuk keluar dari cobaan-cobaan itu. Jangan kita berada saja di dalam cobaan-cobaan tadi, tetapi kita mencari solusi-solusi untuk keluar dari pencobaan-pencobaan itu. Dan kita diharapkan untuk tulus seperti merpati. Saat kita mencari solusi-solusi untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan itu, hendaklah kita berusaha untuk tulus seperti merpati. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita dengan Roh Kudus sehingga kita mampu mengalahkan singa itu, mengalahkan kejahatan itu yang selalu merintangi kita saat kita mewartakan Injil Tuhan. Percayalah bahwa kejahatan tidak akan menang atas kebaikan. Justru yang terjadi adalah kebaikan mengalahkan kejahatan. Yang penting kita cerdik, kita pintar, kita sabar menghadapi situasi demikian. Lalu kita tulus seperti merpati. Pasti Allah akan memberi solusi yang tepat bagi kita sehingga kita mampu keluar dari masalah-masalah yang merintangi perjuangan kita mewartakan Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengalami pengalaman yang sama. Saat-saat saya mengupload renungan-renungan saya, pernah ada seorang yang mengatakan bahwa pastor, khotbahnya sudah bagus, tetapi jangan menjadi budak politik. Dan waktu itu saya tenang saja. Saya katakan kepadanya, Bapak mohon maaf, saya tidak pernah sibuk dengan politik. Saya sibuk dengan pewartaan sabda Tuhan. Jadi Bapak keliru menilai saya. Bapak bisa lihat, selama saya bertugas sebagai imam di Keuskupan Agats ini, saya selalu sibuk dengan hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi, apalagi politik. Kemudian saya mendoakan orang itu. Dan apa yang terjadi? Pada hari berikutnya, orang yang messenger saya mengirim pesan lewat messenger itu akhirnya memohon maaf kepada saya. Dia mengirim berita lagi dari messengernya. Pastor, saya minta maaf. Saya keliru memberi penilaian kepada pastor. Bapak ibu saudara-saudari, inilah pengalaman pribadi saya yang menunjukkan bahwa saat-saat kita mewartakan Injil Tuhan, tentu kita akan mengalami tantangan. Jangan kita kalah dengan tantangan itu. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita terus maju dan mengandalkan Tuhan di dalam situasi-situasi sulit demikian. Pasti kita akan melaluinya dengan hati tenang, karena Allah selalu beserta kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hamba bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberi kuasa kepada kami semua sebagai pengikut-Mu untuk mewartakan Injil Tuhan. Tentu kami mengalami banyak tantangan di dalam melaksanakan tugas ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami dengan Roh Kudus, sehingga kami akan memperoleh solusi yang tepat bila kami mengalami tantangan. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau telah
sedang dan akan selalu menyertai kami dengan Roh Kudus dalam pewartaan Injil ini. Maka kami mohon kepadamu, tinggallah beserta kami dan sertailah kami terus dalam tugas mewartakan Injil Tuhan ini. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang selalu menghalangi pewartaan Injil Tuhan. Semoga Engkau menobatkan mereka dengan caramu sendiri, dan biarlah Engkau mengajak mereka dengan Roh Kudus agar suatu saat mereka berbalik kepada Dikau bersama kami mewartakan Injil Kerajaan di dunia ini. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pelaksana firman Tuhan yang terberkati, silakan subscribe, bunyikan lonceng untuk mendapatkan video renungan saya berikutnya. Like, komen, dan share kepada sesama untuk membantu kami dalam mewartakan Injil Tuhan. Ingat, 1 kali subscribe saja ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.